Pada zaman dahulu, matahari adalah penunjuk waktu pertama yang digunakan oleh manusia untuk menebak waktu, dengan melihat matahari yang bergerak melintasi langit. Memang mudah mengenali waktu saat matahari terbit dan terbenam, tetapi akan sulit untuk mengetahui secara pasti kapan waktu tengah hari. Pada saat itu, orang-orang zaman dulu mulai menyadari bahwa panjang bayangan berubah dan bergerak sepanjang hari. Maka mereka berpikir bahwa bayangan ini dapat menunjukkan waktu yang lebih pasti, daripada mereka menebak posisi matahari. Dari sini, mulailah manusia menemukan ide untuk membuat alat yang bisa menghasilkan bayangan dengan memanfaatkan sinar matahari. Tidak ada tanggal yang pasti mengenai kapan penciptaan alat pertama untuk menunjukkan waktu. Akan tetapi, diketahui bahwa alat penunjuk waktu sudah ada sejak 5-6 ribu tahun yang lalu. Orang-orang Mesir pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi mempunyai cara menunjukkan waktu dalam bentuk obelis. Obelis adalah monumen tinggi yang ramping, mempunyai 4 sisi, yang ujungnya berbentuk piramid. Bangsa Mesir kuno mengamati perubahan bayangan obelis sesuai dengan pergerakan matahari. Kemudian mereka membagi jadi beberapa jenis zona waktu. Konsep waktu 24 jam dalam sehari sebenarnya berasal dari peradaban Mesir kuno. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno mulai mengembangkan sebuah perangkat atau alat penunjuk jam yang mudah dibawa, yang disebut jam bayangan atau jam matahari. Alat ini berbentuk sederhana, hanya berupa lempengan batu kapur yang bagian atasnya digambar setengah lingkaran. Di bagian tengah diletakkan sebuah besi yang berfungsi sebagai titik pusat, kemudian setengah lingkaran itu dibagi menjadi 10 bagian. Namun kemudian mereka sadari bahwa metode perhitungan waktu dengan 10 bagian itu tidak sesuai karena adanya waktu fajar dan senja. Akhirnya mereka mengembangkan jam matahari tersebut dengan menambahkan 1 bagian pada setiap akhir waktu, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk waktu fajar. Dengan demikian maka terbagilah waktu siang menjadi 12 bagian waktu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam menentukan waktu, alat ini akan diletakkan di atas tanah, dan ketika matahari bersinar, bayangan dari besi tersebut akan menyentuh bagian angka yang ada di sekelilingnya. Jika menyentuh angka 3, berarti saat itu adalah pukul 3. Tanpa cahaya tambahan, manusia pada masa ini menganggap bahwa periode terang dan gelap adalah 2 hal yang berbeda, alih-alih dihitung sebagai 1 hari. Dan tanpa jam matahari, membagi waktu pada malam hari, yaitu waktu antara matahari tenggelam dan terbit menjadi lebih rumit dibandingkan membagi waktu pada saat terang. Namun, akhirnya mereka menemukan cara untuk mengatasinya, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut dekans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit, menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, berarti 36 dikali 10 hari sama dengan 360 hari dalam setahun. Di saat waktu senja, akan muncul 15 dekan di langit, lalu kemudian akan menghilang 3 dekan saat mulai malam. 12 dekan yang masih terlihat inilah yang menjadi perhitungan 12 jam di waktu malam hari. Dengan membagi 1 hari dan 1 malam menjadi masing-masing 12 jam, maka secara tidak langsung konsep 24 jam telah diperkenalkan oleh mereka. Namun demikian, panjang waktu siang dan malam tidaklah selalu sama, tergantung musimnya. Misalnya, ketika musim panas, waktu siang akan berjalan lebih panjang dibandingkan waktu malam, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu pembagian jam dalam 1 hari pun berubah-ubah berdasarkan musimnya. Sistem waktu ini disebut dengan sistem waktu musiman. Kemudian pada masa Helenistik, ketika para astronom Yunani mencari jawaban melalui alam dan bintang-bintang galaksi, untuk mengelola perhitungan tentang teori-teori yang mereka ciptakan, Hipparchus yang menghasilkan karya mulai dari 147 hingga 127 sebelum Masehi, mengajukan sebuah saran untuk membagi hari menjadi 24 jam berdasarkan perhitungan equinox.
Hal ini didasarkan pada terbaginya 12 jam secara tepat pada waktu siang hari, dan 12 jam pada waktu malam hari, pada saat hari-hari ekuinoks. Terjadinya hari ekuinoks adalah saat matahari melintasi ekuator, sehingga siang dan malam sama panjangnya. Ekuinoks ini terjadi hanya di tempat-tempat yang terletak di lintang 0 derajat. Sementara itu, jauh sebelum Hipparchus menemukan teori 24 jam, Eratosthenes, seorang ahli astronomi Yunani yang hidup pada sekitar tahun 276–194 sebelum Masehi, membagi sebuah lingkaran sebagai 60 bagian untuk membuat sistem geografis latitude. Teknik itu didasarkan atas sistem berbasis 60 yang digunakan oleh orang-orang Babilonia yang berdiam di Mesopotamia. Masyarakat Babilonia membuat perhitungan astronomi dalam sistem seksagesimal atau berdasarkan angka 60, yang mereka dapatkan dari bangsa Sumeria yang telah dikembangkan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Walaupun tidak diketahui pasti, mengapa menggunakan sistem bilangan berbasis 60, bisa jadi karena angka 60 dianggap angka yang paling tepat dalam perhitungan. Mengapa demikian? Sebab angka 60 adalah angka terkecil yang bisa dibagi habis oleh 5 angka puluhan sebelumnya, yaitu 10, 12, 15, 20 dan 30. Satu abad kemudian, dengan sumber dari temuan Eratosthenes, Hipparchus membuat garis-garis lintang secara sejajar dan teratur menurut garis bumi. Ia juga menciptakan sistem garis bujur dalam 360 derajat dari kutub utara ke kutub selatan. Lalu kemudian pada sekitar tahun 130 Masehi, Claudius Ptolemaios mengembangkan karya Hipparchus dengan membagi 360 derajat lintang dan bujur dalam bagian yang lebih kecil. Setiap derajat dibagi menjadi 60 bagian, yang dibagi lagi menjadi 60 bagian yang lebih kecil lagi. Walaupun ada 60 bagian, yang digunakan hanyalah 2 bagian yang awal saja, di mana bagian yang pertama sebagai menit, dan bagian yang kedua sebagai detik. Sedangkan 58 bagian lainnya membentuk satuan waktu yang lebih kecil lagi daripada detik. Tampilan arloji pada saat itu membagi jam dalam beberapa bagian, seperti setengah, sepertiga, seperempat, bahkan kadang dalam 12 bagian. Namun tidak pernah jam terbagi dalam 60 bagian. Bahkan pada saat itu, jam tidak pernah dimengerti sebagai durasi dari 60 menit. Satuan menit baru ditampilkan di arloji pada sekitar akhir abad ke-16, ketika arloji yang lebih canggih sudah diciptakan. Hal ini karena mereka menganggap bahwa satuan menit tidak cukup praktis untuk ditampilkan di arloji. Itulah asal mula adanya perhitungan 24 jam dalam sehari, serta bagaimana terciptanya perhitungan menit dan detik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.